Shalom, selamat pagi saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Pagi hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, yang mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan sebelum kita memulai segala sesuatunya. Saya percaya kalau Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan mengambil keputusan untuk merenungkan firman Tuhan yang akan Bapak Ibu dengar dan renungkan pagi hari ini, maka Alkitab katakan orang yang mencari Tuhan tidak akan kekurangan suatu apapun yang baik. Orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh pengharapannya kepada Tuhan, maka dia akan melihat kekuatan yang berasal dari sorga itu berlimpah-limpah dikaruniakan kepada setiap kita. Karena itu pagi hari ini saudara yang dikasih dalam Tuhan, melalui program Bible and Coffee, saya rindu mengajak setiap umat Tuhan, ayo kita terus banyak baca firman, sehingga pada akhirnya melalui firman Tuhan yang kita renungkan, kita banyak memegang janji Tuhan, menyimpan janji Tuhan dalam hati. Justru jangan kita simpan kebencian, jangan kita simpan kepahitan, jangan kita simpan dendam. Itu sampah semua saudara. Sampah harus kita buang, iya kan? Yang kita simpan adalah hal-hal yang baik. Yang kita simpan adalah hal-hal yang berguna, yang bermanfaat. Firman Tuhan adalah terang bagi jalan kita, pelita bagi langkah-langkah kita. Firman Tuhan adalah kekuatan dan pengharapan buat setiap kita. Itu aja yang kita simpan. Amin. Sehingga apa yang seperti Yesus pernah katakan, bahwa Yesus memberikan perumpamaan, orang yang mendengarkan firman dan melakukannya, ia diumpamakan seperti seorang yang membangun rumah. Di dasarnya ada sebuah batu karang, didasari dengan sebuah batu karang, dan batu karang itu yang membuat rumah itu kuat, rumah itu kokoh. Karena apapun yang terjadi dalam rumah itu, karena batu karang itulah yang membuat rumah itu kokoh. Apa batu karang itu? Yesus Kristus itulah batu karang yang teguh. Kalau kita memberikan hati kita, kalau kita membiarkan hidup kita tinggal dalam Kristus, maka Alkitab katakan kita akan berbuah lebat, dan buah itu memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Mari kita renungkan firman Tuhan pagi hari ini. Sudah dikasih dalam Tuhan, kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat anugerah Tuhan, buat kasih setia Tuhan, buat rahmat Tuhan dalam hidup kami. Kami berterima kasih karena setiap kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami adalah kesempatan yang baik yang kami mau gunakan untuk kembali lebih dekat lagi kepada Tuhan. Dan pagi hari ini, sebelum kami memulai segala sesuatunya, Roh Kudus sampaikan sesuatu bagi kami, sehingga firman Tuhan termaterai dalam hidup kami. Langkah hidup kami semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Jamah masing-masing kami ya Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, ada satu kebenaran firman Tuhan saya mau sampaikan buat setiap kita. Di dalam Ulangan pasalnya yang ke-7, ayat 17 sampai dengan ayat 19. Ulangan pasal 7 ayat 17 sampai dengan 19. Alkitab katakan seperti ini saudaraku. Jika sekiranya engkau berkata dalam hatimu, perhatikan, bangsa-bangsa ini lebih banyak daripadaku, bagaimanakah aku dapat menghalau mereka? Maka ayat 18, janganlah engkau takut kepada mereka. Ingatlah selalu apa yang dilakukan Tuhan Allahmu terhadap Firaun dan seluruh Mesir, yakni cobaan-cobaan besar yang kau lihat dengan matamu sendiri. Tanda-tanda, mujizat-mujizat, tangan yang kuat dan lengan yang teracung yang dipakai Tuhan Allahmu untuk membawa engkau keluar. Demikian juga akan dilakukan Tuhan Allahmu terhadap segala bangsa yang engkau takuti. Jadi Musa mengingatkan kepada bangsa Israel pada saat itu, jika suatu hari nanti engkau mengalami ketakutan. Beberapa hari yang lalu kita sudah belajar tentang ketakutan. Takut manusiawi, ya kan? Takut it's normal. Tapi jangan sampai ketakutanmu membuat engkau down. Jangan sampai ketakutanmu membuat engkau terpuruk. Caranya gimana? Takut tapi memandang wajah Tuhan. Takut tapi tetap cari Tuhan. Takut buat keputusan untuk cari Tuhan. Amin. Nah hari ini Alkitab mengingatkan satu kebenaran firman Tuhan buat setiap kita, bahwa ketika kita mengalami ketakutan, Musa bilang, ketika engkau berkata dalam hatimu, bangsa-bangsa ini lebih banyak daripada aku, bagaimana aku dapat menghalau mereka? Maka janganlah engkau takut kepada mereka. Ingatlah selalu apa yang dilakukan Tuhan Allahmu terhadap Firaun dan seluruh Mesir. Jadi yang kita ingat dalam hidup ini saudara, jangan kelemahan-kelemahan kita. Saya ulangi sekali lagi.
Yang perlu kita ingat, maka dari awal saya bilang kan, yang perlu kita simpan adalah firman Tuhan dalam hati kita. Yang perlu kita simpan dalam hati kita adalah janji-janji Tuhan. Bukan yang kita simpan kesalahan suami, yang kita simpan kesalahan istri, yang kita simpan kesalahan mertua, kesalahan menantu. Kenapa? Karena nanti hati kita akan dipenuhi dengan kebencian. Itu yang akan jadi celah untuk iblis menyerang kehidupan kita, iblis menyerang kehidupan saudara dan saya, akhirnya masuk dan mengacak-ngacak iman kita. Lalu apa yang mesti kita simpan? Yang mesti kita ingat, yang mesti kita simpan dan kita ingat dalam hati kita dan hidup kita adalah yang pertama, dengar baik, perbuatan-perbuatan Allah gagah perkasa dalam hidup saudara dan saya. Saya sangat percaya setiap kita punya pengalaman indah bersama Tuhan. Bagaimana Tuhan tolong saya, bagaimana Tuhan pernah sembuhkan sakit penyakit saya yang tidak mungkin bisa disembuhkan, bagaimana Tuhan tolong saya ketika saya memerlukan sesuatu, Tuhan pelihara hidup saya, bagaimana Tuhan buat ini, Tuhan buat itu yang menurut ukuran manusia itu tidak mungkin terjadi, tapi itu bisa terjadi karena pertolongan Tuhan. Dan saya percaya kita pernah punya pengalaman akan hal ini. Amin. Nah, ini yang Musa ingatkan kepada bangsa Israel. Kalau sesuatu terjadi dan membuat engkau takut, membuat engkau bimbang, membuat engkau khawatir, membuat engkau cemas, ingatlah apa yang kemarin pernah Allah lakukan dalam hidup saudara dan saya. Amin. Ini yang perlu kita simpan. Ingatlah selalu akan kebaikan Tuhan. Ingatlah selalu akan pertolongan Tuhan. Ingatlah selalu akan Tuhan. Jadi jelas yang perlu kita ingat yang pertama, ingatlah kebaikan Tuhan. Dan yang kedua yang kita perlu ingat apa? Ingat apa yang baik aja yang orang lakukan kepadamu. Yang tidak baik jangan diingat. Nah, ada banyak orang hari-hari ini yang dia ingat hanya dosa-dosa orang dalam hidup mereka. Dia pernah lakukan ini sama saya, pendeta, saya sakit hati, saya nggak bisa lupakan seumur hidup saya. 7 turunan, 8 tanjakan, 9 tikungan, saya nggak bahkan pernah lupa. Widih, saudaraku, itu yang membuat kita seringkali down. Itu yang membuat seringkali kehidupan kita hancur. Kenapa? Yang kita ingat hanyalah sampah. Biar yang kita ingat itu apa yang kita ingat itu biarlah apa yang baik aja. Apa yang membangun saja, apa yang berguna itu yang kita ingat-ingat, yang kita simpan. Amin saudaraku. Jangan apa yang membuat engkau sakit hati, apa yang membuat engkau kecewa, apa yang membuat engkau luka, engkau ingat, nggak usah. Memang manusia nggak akan pernah bisa melupakan, tapi ingatlah terus apa yang baik, ingatlah terus apa yang baik. Makanya Rasul Paulus bilang apa yang baik, apa yang sedap didengar, apa yang patut dipuji, apa yang mulia, pikirkanlah semuanya. Itu terus yang kita pikirkan. Mulai hari ini kita ingat, tidak ada satupun masalah, pergumulan, tantangan, bahkan rancangan orang jahat yang bisa melemahkan hidup anak-anak Tuhan. Sama-sama bilang sama saya pasti kuat. Sama-sama bilang sama saya sanggup menghadapi. Amin. Kenapa? Karena kita selalu mengingat apa yang pernah kemarin Tuhan buat dalam hidup saya. Tuhan yang sama akan menyertai saya hari ini. Tuhan yang sama yang akan menolong saya hari ini. Tuhan yang sama yang akan membela saya hari ini. Katakan amin. Amin saudara. Itu sebabnya hari-hari ini yang perlu kita ingat. Yang pertama adalah terus ingat kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan. Kemarin-kemarin Tuhan sudah tolong kita. Kemarin-kemarin Tuhan sudah bela kita. Kemarin-kemarin Tuhan sudah bukakan jalan sama kita. Maka hari ini pun Tuhan yang sama akan menolong, menyertai, dan membukakan jalan buat setiap kita. Dan yang kedua yang perlu kita ingat, yang baik-baik saja dari apa yang pernah orang buat dalam hidupmu. Jangan pernah lupakan itu saudara. Apa yang sudah pernah orang lain buat baik dalam hidupmu, jangan pernah lupakan itu. Kalau orang pernah berbuat jahat dalam hidupmu, usahakan lupakan. Walaupun kita percaya sama-sama tidak bisa dilupakan, tapi usahakan, jangan usah ingat-ingat. Apa yang baik aja engkau simpan. Kenapa? Karena kalau kita simpan sesuatu yang baik, maka keluarnya pun akan baik. Input yang kita terima baik, maka outputnya pun akan baik. Simpanlah apa yang baik dalam hidupmu. Amin. Sehingga engkau bisa menghasilkan sesuatu yang baik. Ingatlah selalu akan kebaikan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena hari ini kami terus diingatkan oleh firman-Mu. Kami diteguhkan oleh firman-Mu. Kami tidak lagi mau menyimpan apa yang busuk dalam hidup kami, dalam hati dan pikiran kami. Biarlah kami menyimpan apa yang baik. Kami menyimpan apa yang menjadi pengalaman kami bersama dengan Tuhan. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Pertolongan Tuhan yang selalu nyata dalam hidup kami. Biarlah itu yang selalu kami ingat. Sehingga ketika kami menghadapi kelemahan, ketika kami menghadapi ketakutan, ketika kami menghadapi kekhawatiran dalam kami menjalani hidup ini, kami tetap terus mengingat dan percaya bahwa Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Tuhan yang sama yang dulu pernah menyertai dan menolong membela hidup kami. Tuhan yang sama sampai saat ini menyertai, menolong dan membela kehidupan kami.
Dan kami mau belajar, Tuhan Roh Kudus tolong kami. Kami selalu menyimpan apa yang baik saja yang pernah orang lakukan dalam hidup kami. Sedangkan apa yang buruk, apa yang busuk, apa yang jahat yang orang pernah lakukan kepada kami mau lupakan dan kami tidak mau ingat-ingat di dalam nama Yesus. Sehingga hati kami dipenuhi dengan damai sejahtera. Hati kami dipenuhi dengan damai sejahtera dan sukacita dari sorga. Terima kasih Bapa. Berkat-Mu ada atas setiap umat Tuhan yang pagi hari ini mengambil bagian dalam renungan Bible and Coffee ini. Tuhan tolong, Tuhan mampukan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Mari kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Lakukan apa yang baik bagi semua orang dan simpan apa yang baik dalam hati kita. Teruslah ingat perbuatan baik Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.